Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita masuk pembahasan fikih yang pertama. Dimanapun kita belajar fikih, yang pertama dibahas adalah kitab Toharoh. Ada orang sholat sunat tahajud sampai bengkak kakinya. Ada orang sampai ke Makkah tawaf sa'i dan umroh. Bagus tak ibadahnya? Bagus. Baca Quran bagus, tapi ceboknya salah. Hancur semua ibadah. Makanya pembahasan pertama dalam fikih adalah apa itu toharoh? Bersuci. Sekarang anak-anak pulang dari rumah, pulang dari sekolah, bilangnya sama maknya, mak, besok siapkan sabun sama gayung. Kenapa? Karena besok hari cuci tangan nasional. Sekarang orang baru tahu manfaat cuci tangan. Siapa manusia yang paling banyak cuci tangan di muka bumi? Orang Islam. Setiap mau wudhu, cuci tangan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tulis baliho besar-besar di jalan nangka. Ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Orang Islam gosok gigi berapa kali? Setiap mau sholat, bersiwak. Mestinya orang Islam giginya yang paling putih. Bersuci. Islam itu mengajarkan suci. Setiap yang suci pasti bersih. Tapi setiap bersih belum tentu suci. Pelajaran pertama, kitab Toharah. Suci, bukan bersih. Bukan nazafah. Nazafah bersih, tapi tak suci. Toharah, suci. Air kopi itu suci atau bersih? Bersih. Bersih. Bisa dipakai berwudu? Tidak. Berarti tak mensucikan. Suci, tapi tak mensucikan. Ada lagi suci, mensucikan. Nanti kita bahas. Kitab Toharah, bersuci. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan penting, terutama karena di antara syarat sah. Syarat sholat telah ditetapkan bahwa seorang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian dan tempat. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Suci tempat kita ini. Suci. Badannya suci. Bajunya kotor. Kenapa bajunya kotor? Dimasukkan ke dalam mesin cuci. Masukkan baju koko ustadz, sama celana, sama kain sarung, masuklah celana anak kena kencing ke dalam. Habis itu masukkan ke pengering, kering, habis itu jemur. Suci tak? Bersih tak? Bersih. Cium wangi. Tapi tak suci. Kenapa? Bercampur dengan air kencing. Jemur. Pakai sholat. Allahu Akbar. Mana diterima? Najis, kotor. Gara-gara tak dibilas. Mestinya bilas. Kenapa tak kau bilas? Ini Pak tertulis di sampulnya. Tanpa kucek, tanpa bilas. Itu kalian mesti ajar orang. Bukan sekedar pengajian tabligh akbar di tanah lapang di TV. Bagaimana mencuci. Saya tak ada saudara perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki. Berdua. Emak kami ngajar. Nanti kain kau, anduk, baju, singlet, pakaian semua cuci. Kalau nanti merantau pergi kita kemana-mana, nyuci sendiri. Habis cuci, bilas, siram, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu mak kami dulu ngajar. Itu maka saya memilih santri perempuan. Dari perempuan-perempuan inilah akan lahir anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Mak kami mengajar dari mulai bagaimana melipat kalau bangun pagi spray mesti rapi, celana mesti dilipat bersih, handuk tak boleh di atas tempat tidur, mesti semua diajar.
bagaimana mencuci, bagaimana memasak. Diajar saya masak. Satu perempuan, lahir anak-anak yang luar biasa. Anak kandung maupun anak murid. Laki-laki penting, perempuan jauh lebih penting. An-Nisa imadul bilad. Surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bersuci. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara. Pertama, alat bersuci. Alatnya. Alat bersuci itu air, tanah. Dua, kaifiat, caranya. Macam mana cara bersuci. Yang tiga, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Kemudian benda yang wajib disucikan. Kemudian sebab-sebab keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bersuci ada dua bagian. Bersuci dari hadas. Bagian ini khususnya badan, seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Apa beda hadas dengan najis? Najis nampak. Hadas Tak nampak. Kau ngapain berwudu? Aku bersuci. Berwudu dari apa? Bersuci dari apa? Dari hadas. Nampak hadas. Tapi kalau bersuci dari najis, nampak. Kenapa kau siram pakai air tanah? Aku tadi kena najis. Najis apa? Dijilat anjing. Mana anjingnya? Anjingnya dari kalangan jin. Anjingnya betul-betul anjing. Macam-macam air dan pembagiannya. Air suci dan menyucikan. Baca. Satu, air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan, membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi. Air jatuh dari langit, air hujan. Terbit dari bumi, dari mata air. Dan masih tetap belum berubah keadaannya seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali. Maksudnya mencair. Air embun, air yang keluar dari mata air. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bihi. Allah menurunkan hujan dari langit untuk mensucikan kamu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna narkabul bahra," kami naik sampan, "wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'," kami bawa air sikit. Kami naik sampan di laut, air tawar kami sikit. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami pakai berwudu air sikit ni gimana kami mau minum? Afana tawadda'u bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi, huwa ta'uru ma'hu al-hillu maitatu. Airnya boleh kalian pakai suci dan bangkainya halal. Maksud bangkainya halal, bangkai ikan halal. Bukan kambing mati di situ halal. Bangkai ikan halal. Lamma su'ilan Nabi SAW an bi'ri Buda'ah. Ketika Nabi ditanya tentang sumur Buda'ah, beliau berkata, airnya tidak dinajisi suatu apapun. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya suci menyucikan, walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga. Warna, rasa, bau. Berubah karena tempatnya seperti air tergenang atau mengalir di batu belerang. Berubah karena lama tersimpan. Perubahan air tak menghilangkan keadaan sifat sucinya. Berubah dia, tapi dia tetap suci. Contoh A, berubah karena tempatnya seperti air tergenang atau mengalir di batu belerang. Tahu belerang? Payah pula kita mau cari belerang pagi-pagi nih. Belerang ini bau. Tapi kalau ada air belerang mendidih panas di gunung, maka kita tetap boleh karena dia bukan najis. B, berubah karena lama tersimpan. Kolam yang tak mengalir, cium bau. C, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang. Kebetulan ada kolam besar lebih 2 kula, ada ikan lele di situ, ada kiambang, berubah bau. Maka dia perubahan air tak menghilangkan keadaan sifatnya, suci menyucikan. D, berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan. Bau tanah liat.
maka tidak berubah jadi najis. Tetap boleh dipakai untuk berwudu maupun mandi wajib. 2. Air suci tapi tidak menyucikan. Zatnya suci tapi tak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu, yang termasuk dalam bagian ini 3 macam air. Air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci. Selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, air teh. Airnya suci, kopinya suci. Berjumpa 2 yang suci, tak jadi suci. Air suci, air susu suci, air teh suci. Bercampur air suci dengan air teh, susu, kopi suci, tidak mensucikan. B. Air sedikit, kurang dari 2 kula. Tengok catatan footnote bawah, angka 1. Banyaknya air 2 kula adalah kalau tempatnya 4 persegi, maka panjangnya 1/4 hasta, lebar 1/4 hasta, dan dalam 1/4 hasta. Kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta, dalamnya 2/4 hasta, dan kelilingnya 3/7 hasta. 1 hasta itu mana? Dari siku ke sini nih hasta. 1/4 hasta. Lebih kurang segini. Jadi bak di kamar mandi mesti tingginya segini. Kalau dia petak, tingginya segini, lebarnya segini. 1/4 hasta. Balik dari sini begini aja lah, kalian balik dari sini. 60 cm. Air sedikit kurang dari 2 kula sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tak pula bertambah timbangannya. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa. Ditekuk dia, keluar air. Air nira, dipotong tangkai dahannya, keluar air. Bisa dipakai untuk wudu. Tangkai kelapa dipotong, keluar air. Atau buah kelapa dibelah, keluar air. Bisa dipakai untuk wudu. Tebu ditekuk, keluar air. Bisa dipakai? Sampai ke hutan, ada akar kayu, tak bisa pakai. 3. Air najis, termasuk bagian ini 2 macam. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis, air ini tak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti air najis. Air sumur, sumurnya dalam 3 meter. Pas ada air kurban, dipotong sapi, begitu dibuka tali sangka lepas, melompat sapi masuk ke sumur. Bisa dipakai air berwudu? Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis, darah sapi masuk. Air bernajis tapi tak berubah sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tak boleh dipakai lagi. Bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Air yang makruh. Air yang terjemur oleh matahari namanya air musyammas. Air terjemur di ember tuh, pas mau berwudu dipakai. Boleh. Karena kalau air panas kena matahari itu dipakai, menyebabkan kanker kulit. Tertahan darah, kena kanker kulit. Tapi kalau airnya dimasak pakai kompor, boleh. Beda air dipanaskan karena cahaya matahari dengan panas. Air terjemur matahari dalam bejana. Bejana itu ember. Selain bejana emas dan perak, air makruh dipakai untuk badan, tapi tak makruh untuk pakaian, kecuali air berjemur di tanah seperti air sawah, air kolam. Kau kenapa tak wudu? Airnya masih panas, Pak. Di mana airnya? Di kolam. Air kolam itu tak boleh dipakai. Dari Aisyah, yang memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah berkata, jangan kau buat demikian Aisyah, sungguhnya air dijemur itu dapat menimbulkan penyakit yurithul baras. Memakai air berjemur bisa menyebabkan penyakit baros, supak, bebelang. Pernah tengok belang? Na'udzubillah. Artis yang kena penyakit belang, Michael Jackson. Kena dia bebelang putih. Pertama kali tumbuh di sini, habis itu di sini. Putih. Tengoknya di kaca putih, diputihkannya semua.
Itu asalnya Michael Jackson tuh putih semua. Benda yang termasuk najis. Suatu barang menurut hukum aslinya adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Benda najis itu banyak. Satu, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tak berdarah seperti belalang, bangkai binatang darat yang berdarah najis. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tak berdarah tidak termasuk arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain. Bagian bangkai seperti dagingnya, kulitnya, tulangnya, uratnya, bulunya, lemaknya, semua itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi yang najis hanya bagian yang mengandung roh seperti daging dan kulit. Bagian yang tak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk, bulu, semuanya itu suci. Bagian yang tak bernyawa dari anjing dan babi tak termasuk najis. Dalil kedua mazhab tersebut adalah mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah, innama haruma akluha wa fi riwayatil lahmuha. Yang haram itu memakannya, memakan dagingnya. Berdasarkan hadis ini mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut selain dari daging tidak haram. Lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakan bangkai itu adalah bagian yang tadinya mengandung roh. Bagian yang tadinya tidak bernyawa tidak dinamakan bangkai. Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Artinya, arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai najis. Lagi pula seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya. Karena kita tidaklah disuruh mencuci najis ain. Bahkan najis ain lainnya tidak dapat dicuci. Maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis. Hanya ada kemungkinan terkena najis sehingga kita disuruh memandikannya. Manusia kalau mati badannya tak najis. Karena kalau najis tak mungkin kita disuruh menyentuhnya, memandikannya. Cemana kita mencuci tai najis, mencuci tai, tak mungkin, membuang ya. Kalau jasad manusia itu najis, berarti tidak dicuci, dibuang. Nauzubillah. Manusia itu mulia. Bangkai. Bangkai itu maksudnya binatang yang mati sakit, mati tertabrak. Kalau sudah dipotong, dia tak bangkai. Kita makan ayam. Tadi pagi makan apa? Nasi goreng. Makan ayam, makan daging. Berarti makan bangkai lah. Kalau sudah sempat dipotong, halal dia. Ada sapi tertabrak bis. Digulai. Najis. Haram dimakan. Tak sempat dipotong. Ada orang nelpon saya. Suaranya tersengal-sengal macam orang habis lari. Ustadz, apa hukum menyembelih kambing? Ini udah mau mati kambingnya nih Pak Ustadz. Baru aja ditabrak bis. Potonglah. Alhamdulillah dia dipotong. Lupa nanya, kambing siapa? Kalau kambing dia halal. Kalau kambing orang, enggak dipotong ya kambing orang. Dagingnya halal, tapi jadi haram karena pemiliknya tak jelas. 2. Darah. Segala macam darah itu najis, selain hati dan limpa. Potong ayam. Darah ayam itu ditampung di piring. Setelah ditampung, membeku darahnya. Habis itu dipotong-potong, ditoco. Pakai kacang panjang. Yummy. Boleh dimakan? Enggak. Haram. Kenapa? Najis. Makanya darah mesti dikeluarkan. Sapi dipukul kepalanya pakai cangkol, mati. Ayam dipukul pakai gagang parang, mati. Tak keluar darahnya. Haram. Darahnya bercampur dengan daging. Maka dipotong ayam itu sampai darahnya habis keluar. Sapi itu dipotong sampai. Orang barat tak dipotongnya. Sapi itu disetrum pakai listrik, mati. Habis itu dipotong dagingnya, diletakkan di atas api, tak pula masak. Tak dicuci, tak dimasak. Bolak-balik, masuk roti. Barbecue.
Habis itu kena penyakit. Nama sakit penyakitnya Medco. Med gila, ko sapi. Medco sapi gilo. Ikut ajaran Islam bersih, suci. Keluar semua. Cuci. Kami dulu sampai mencuci pun diajari mak. Saya mengaji dari alif bata sampai khatam qul a'udzu binnas dengan mak. Sampai mencuci pun diajari. Kau tak ada saudara perempuan. Nanti kau tak pergi merantau kemana-mana, tak ada kakak kau, tak ada adik kau, kau mesti masak sendiri. Kalau mencuci ayam 2 kali cuci. Kalau mencuci kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Karena ayam tu kakinya 2. Karena kambing kakinya 4. Kita anak kecil tak ada kita tanya-tanya. Belakangan baru tahu, rupanya ayam ni darahnya tak banyak, dagingnya putih. Cuci 2 kali bersih. Kambing darahnya banyak, dagingnya merah. Cuci berkali-kali. Nanti udah habis kau cuci, kau tiriskan, kau siram baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah makan. Sampai begitu. Saya mau kalian jadi perempuan yang mengajar anak kalian, anak didik kalian dari mulai menghafal Quran sampai mencuci kain, sampai mencuci daging kambing. Terus maka saya buat rumah tahfiz Hajah Rohana. Emak saya. Bukan perempuan biasa. Saya mau kalian menjadi perempuan yang bukan perempuan biasa. Perempuan biasa mana? Itu yang pergi ke mall belanja. Pakai emas, pakai cincin banyak, pergi ke mall. Berapa? Ngutang semua. Lakinya kena darah tinggi, mati. Hurriman alaikumul maitatu, halaman 18. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Oh, jadi yang haram dagingnya aja Pak Ustaz, tulangnya? Di antara babi itu yang paling banyak adalah daging. Kalau yang banyaknya aja haram, apalagi yang itu maksudnya. Jangan nanti bilang daging babi, dagingnya aja. Ini apa yang kau makan? Ini sup tulang. Tulangnya halal. Kan tak ada sebut tulangnya di situ. Disebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Uhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan 2 darah. Ada 2 bangkai yang halal. Bangkai apa? As-samak, bangkai ikan. Al-jarad, bangkai belalang. Tak berdarah. Itu jalan-jalan situ dapat belalang. Goreng. Pernah makan goreng belalang? Enggak. Nanti kita buat menu goreng belalang. Wal kabid wattihal, hati dan limpa. Makan hati. Udah pernah makan hati? Makan hati. Kalau kalian berkunang kurang, itu darah rendah, makan hati kambing. Saya berkunang-kunang kalau nengok buku aja Pak. Itu lain itu. Dikecualikan juga darah yang tertinggal dalam daging binatang yang sudah disembelih. Sudah disembelih bersih, tiba-tiba ada tertinggal sedikit tak keluar. Nah, itu tak perlulah. Jadi kalian kalau pergi ke rumah makan udah jelas situ. Minang Maimbau. Kan orang Islam itu Minang kan? Tak perlu pula kalian bawa mikroskop ke dalam. Mana daging darah-darah yang meninggal itu. Makan aja lah. Allah mau barik lana fi ma razaqtana. Binatang yang sudah disembelih. Begitu juga darah ikan. Ikan asal sudah dibelah, cuci bersih dah. Sisa-sisa sedikit dimaafkan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan. Maafwan. Artinya boleh atau halal. 3, nanah. Nanah itu adalah darah yang sudah berproses, mengalami perubahan. Nanah itu asalnya darah. Kalian punya bisul, itu darah itu. Darah yang berubah menjadi nanah. Segala macam nanah najis, baik yang kental maupun yang cair. Karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Darah yang membusuk berubah menjadi nanah. Jangan kalian bayangkan waktu makan siang nanti. Nanti pas makan, ingat kau pelajaran tadi. Segala benda cair yang keluar dari 2 pintu. Semua itu najis. Sperma yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tak biasa seperti mazi.
baik dari hewan yang halal dimakan ataupun dari yang tak halal. Sesungguhnya Rasul diberi 2 biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tinja beliau kembalikan dan berkata tinja itu najis. Tinja tai. Tai onta, kering, keras macam batu, dipakai untuk istinja. Kata Nabi, tai kambing pun kalau dijemur keras macam batu, dipakai untuk istinja, tak boleh. Istinja bersuci dengan batu. Kalau kambingnya mencret, Ustaz? Kalau Nabi SAW, Nabi berkata ketika ada orang Arab yang kencing di masjid, datang orang Arab Badui, kencing di dalam masjid. Kata Nabi, sabbu alaihi dzunuban min ma', siramkanlah air setimba. Masjid Nabawi itu lantainya pasir. Waktu itu masih belum ada semen, belum ada karpet. Datang orang Arab Badui kencing di situ. Datang sahabat, sabutnya pedang, pancung kepalanya. Kata Nabi, jangan, da'hu wa sya'nahu, biarkan dia. Setelah dia pergi, siramkan air ke atas. Air kencingnya turun ke bawah karena pasir, maka yang tinggal di atas air suci, kering, bisa sholat di situ. Halaman 19 dari Sayyidina Ali. Saya sering keluar sedang mazi, saya malu menanyakannya kepada Rasulullah, maka saya suruh Miqdad. Ali itu sepupu Nabi. Ayah Ali sama ayah Nabi adik-beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah Ali namanya Abu Talib. Abu Talib adik-beradik sama Abdullah. Jadi satu sisi Ali itu saudara sepupu dia, tapi Ali itu juga menantu dia. Anak Nabi namanya Fatimah, dinikahkannya sama Sayyidina Ali. Malu Sayyidina Ali ini bertanya. Aku segan bertanya, Miqdad, tolonglah kau yang bertanya. Datang Miqdad bertanya. Maka kata Miqdad, aku pun bertanya. Kata Nabi, hendaklah dia basuh kemaluannya dan berwudu. Kalau tidak, tak sah sholatnya. 5. Arak. Setiap minum keras memabukkan. Arak. Arak itu apa Pak Ustadz? Anggur dipijak-pijak. Anggur busuk, anggur yang busuk itu dipijak beramai-ramai. Dipijak ramai-ramai, habis itu disaring. Habis itu disaring, dimasukkan ke botol. Disimpan selama 7 hari, berbuih dia, fermentasi, diminum. Itulah dia khamar, arak. Itulah asal muasalnya dulu. Panen anggur, anggur yang bagus dimakan, anggur yang busuk dipijak-pijak, dimasukkan ke dalam saringan, dimasukkan ke botol. Itulah jadi khamar. Diminum, mabuk. Kalau di tempat kita, tuak. Dari nira. Nira yang dimasukkan ke botol, disimpan, fermentasi, berubah haram. Karena menghilangkan ingatan. Error. Mabuk dibuat. Itu kalau kena ke kain, tumpah ke baju, bisa dipakai sholat? Tidak. Najis, kotor. Arak, setiap minuman keras memabukkan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Anjing dan babi, semua hewan suci kecuali anjing babi. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Kalau ada anjing menjilat, ada air di situ di dalam tong. Tiba-tiba datang anjing, dijilatnya. Tumpahkan semua air yang ada di tong itu, lalu dibersihkan dengan cara disiram pakai 7. Salah satu air yang 7 itu dicampur dengan air tanah. Boleh di pangkal, boleh di ujung. Siram dulu pakai air tanah sekali, habis itu 6 kali pakai air suci, air bersih. Ulahunna biturab, salah satunya dengan air tanah. Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang di anjing, mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara, karena hadas, karena najis, dan karena kehormatannya. Di mulut anjing sudah tentu tak ada hadas, tak pula ada kehormatan. Oleh sebab itu pencuciannya hanya karena najis. Babi dikiaskan dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing. Sebagian ulama berpendapat bahwa anjing itu suci. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar bahwa di zaman Rasulullah anjing-anjing banyak keluar masuk masjid dan tak pernah dibasuh. Selain itu beralasan dengan firman fakulu mimma amsakna alaikum.
Dalam ayat ini kita diperbolehkan memakan binatang yang ditangkap anjing, tak disuruh mencucinya lebih dulu. Sedangkan binatang itu sudah tentu bergelimang dengan air liur anjing. Pendapat pertama menjawab bahwa keluar masuknya anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya. Begitu juga ayat tersebut tak dapat menjadi dalil sucinya, sebab memperbolehkan memakan binatang tidak berarti tidak wajib mencucinya. Hanya tidak diterangkan dalam ayat itu dalil wajib mencucinya. Intinya pendapat yang kuat bahwa anjing adalah najis. Kalau antum punya anjing, antum bawa anjing. Antum punya anjing, antum bawa anjing itu berburu. Anjing itu menangkap burung merpati, digigitnya leher merpati itu, kena air liurnya, antum cuci tak merpati itu? Cuci. Pakai 7 air. Satunya dengan air tanah. Cuci, habis itu barulah goreng. Bersihkan dulu, jangan pula goreng sama bulu-bulunya. 7, halaman 20. Bagaimana badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup? Kalian punya kambing. Hari ini diambilnya kaki sebelah kanan dulu. Halal tak dimakan? Bagian badan binatang diambil dari tubuhnya lagi masih hidup. Mak, aku ingin makan kambing hari ini. Janganlah, kita tunggulah Idul Adha. Tak sabar. Ayolah kau potonglah kakinya dulu. Diambil kakinya aja. Besok mau kaki. Sementara Idul Adha tak berkaki kambing itu. Hukum bagian-bagian binatang yang diambil selagi masih hidup adalah seperti bangkai. Karena tak dipotong lehernya. Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis. Seperti babi, kambing, atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidup pun suci pula. Seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci. Wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha asasan. Bulu domba, bulu unta, bulu kambing suci. Bulu domba, bulu kambing suci dimakan? Bukan, asasan, tempat duduk. Bulu kambing dikumpul, dijadikan tempat duduk, busa. Semua najis tidak dapat dicuci kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Apabila cukup syarat-syaratnya, seperti yang akan diterangkan nanti. Begitu juga kulit bangkai dapat menjadi suci dengan cara disamak. Sekarang kaifiat. Cara mencuci benda yang kena najis. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi pada 3. 1. Najis mughallazah, najis yang tebal, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali antaranya dibasuh dengan air campur tanah. 2. Najis mukhaffafah, ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum makan minum. Anak laki-laki di bawah umur 2 tahun, belum makan lontong sayur, nasi uduk, mie ayam, ayam penyet, baru hanya ASI saja, air susu ibu, maka tidak perlu dibasuh. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu. Pas lagi kalian pegang anak ini, lucu anaknya ya, iya, kencing dia. Kalian mau sembahyang, apa wajib dicuci ini? Tidak, ambil air dan percik. Sembahyang. Kalian tanya dulu emaknya, anak ini umurnya berapa bu? Setahun setengah. Makanannya apa? ASI aja. Kadang-kadang aja makan mie ayam. Tak bisa. Karena udah bercampur makannya dengan makan lain. Adapun kencing anak perempuan yang belum makan apa-apa selain ASI, kaifiat mencuci hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis. Beda anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki-laki cukup dipercikkan. Anak perempuan mesti dibasuh. Jadi, kalau kalian gendong anak, tanya dulu, anak ibu ini laki-laki apa perempuan? Kalau kalian gendong anak-anak, kencing dia, orang tuanya bilang, kau bertuah, kata dia. Biar apa? Biar supaya kalian tak mengamuk. Hadis, kencing anak perempuan dibasuh, kencing anak laki-laki dipercikkan. 3. Najis mutawassithah, pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini terbagi 2. Najis hukmiyah, yaitu
yang kita yakini adanya tapi tak nyata zat, bau, rasa, warnanya. Seperti kencing udah lama kering hingga sifat-sifatnya hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda tersebut. Tak nyata lagi zatnya, baunya, rasanya, maka cukup mengalirkan air saja. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu masih ada zatnya. Zatnya maksudnya bendanya masih ada, warnanya masih ada, rasanya, baunya. Kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, zat ini, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan. Mesti hilang, mesti dibasuh. Kalau yang tadi sudah tak ada lagi baunya, zatnya, rasanya, hanya kita masih, maka dialirkan aja air. Tapi kalau yang masih jelas, maka mesti dibasuh, dicuci, kering, dijemur. Kalau ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da'ma yuribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Kita habiskan sampai istinja, baru besok kita masuk ke wudu. Istinja. Apabila keluar kotoran dari salah satu dua pintu tempat keluar kotoran, maksud dua pintu, kubul dan dubur. Wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik, mula-mula dengan batu atau lainnya, kemudian dengan air. Dengan batu dulu, setelah itu baru dengan air. Kalau langsung dengan air tak apa-apa, ini sunnah. Idza stajmara, ada orang kena azab kubur gara-gara tak cebok, tak basuh. Makanya Nabi mengambil pelepah korma, ditusukkannya ke kubur. Kenapa kau tusukkan ke kubur ya Rasulullah? Karena pelepah korma ini bertasbih. Tasbih pelepah korma bisa meringankan azab orang di kubur. Kenapa dia diazab? Karena kencing tak cebok, tak berbasuh. 2 kubur. Kubur yang ini tak cebok. Kubur ini suka mengadu domba, membawa-bawa cakap. Cakap dari rumah Maroko dibawa ke Aljazair, dibawa oleh Tunisia, masuk Malaka, masuk. Bercampurlah orang itu berkelahi. Nah, itu kena azab kubur nanti. Idza stajmara ahadukum falyastajmir witran. Kalau kamu beristinja dengan batu, hendaklah dengan ganjil. Di Arab itu susah air. Jadi kalau dia di tengah perjalanan air minum tak ada, maka pakai batu. Tempat kita banyak air. Dari atas air, dari bawah air. Banjir pula lagi. Nahana Rasulullah SAW an nastanji bi aqal min 3 ahjar. Nabi melarang jangan kurang dari 3 batu. Itu juga faktor makanan. Orang Arab tuh makanannya kering. Korma, gandum. Jadi kalau makanan korma, gandum bisa pakai batu. Kita tak bisa, pecal. Bagaimana mau pakai batu? Makanan sup tulang. Tak bisa pakai batu. Mesti pakai air. Orang barat pakai tisu. Cantik-cantik, tapi tak cebok. Pakai tisu. Dalam hadis disebutkan 3 batu, berarti 3 buah batu atau 1 batu bersegi 3. Yang dimaksud dengan batu di sini adalah setiap benda yang keras, suci dan kesat seperti kayu, tembikar dan sebagainya. Adapun benda yang licin seperti kaca tak sah pakai istinja karena tak dapat menghilangkan najis. Demikian pula benda yang dihormati seperti makanan. Kau istinja tadi pakai apa? Pakai roti. Kenapa tak pakai batu? Enggak level. Kenapa tak boleh? Karena mubazir. Orang mubazir saudara setan. Syarat istinja dengan batu dan yang sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering. Begitu habis, langsung. Jangan udah kering. Kau jam berapa tadi? Jam 8. Istinjanya berapa? Ya udah mau dekat-dekat zuhur dah. Tak bisa. Kotoran itu tidak mengenai tempat lain. Jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain, tak bisa lagi istinja. Adab buang air kecil. Baca, 1. 1. Adab-adab buang air kecil. Sunat mendahulukan kaki kiri. Ketika masuk WC, mendahulukan kaki kanan waktu keluar. Sebab sesuatu yang mulia hendaklah dimulai dengan kanan. 2. Jangan berkata-kata selama di dalam. Ini bukan berkata-kata, nyanyi pula aja. Jangan kalian murojaah pula di dalam. Jangan berkata-kata selama di dalam kecuali berdoa dikala mau masuk, bukan di dalam.
Sebab apabila Rasulullah mau masuk WC, Nabi mencabut cincinnya. Cincin Nabi itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah, diletakkannya di luar. Masuk dia ke dalam. Tak boleh membawa yang ada tulisan-tulisan Allah. Kalau di handphone itu ada tulisan Allah di sini, handphonenya matikan dulu. Off-kan dulu, baru masuk ke dalam. Jangan ada panggilnya pakai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Berbunyi dia dalam WC. 3. Hendaklah memakai sepatu terompah atau sejenisnya. Kalian dalam tu pakai sendal. Sendal khusus. Yang pula sendal itu kalian bawa kemari. Yang pula sendal ini bawa ke situ. Sendal khusus dalam itu. Supaya apa? Supaya tapak kaki tak menginjak, takut percikan kencing membuat was-was. 4. Hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tak sampai kepadanya, supaya jangan mengganggu orang lain. 5. Jangan berkata-kata selama dalam kakus, kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tak dapat ditangguhkan. 6. Jangan buang air kecil atau air besar di air yang tenang, kecuali apabila air tenang itu banyak menggenanginya, seperti sebab Rasulullah melarang kencing di air tenang. Air ada kolam, tak mengalir, kencing situ tak boleh. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Jangan kamu kencing di air yang tak mengalir. Di kolam renang, Pak Ustadz? Kolam renang itulah mengapa orang di kolam renang itu habis menyelam perih mata, saking banyaknya air kencing. Kau kenapa? Aku kentut di kolam renang, kata dia. Terus ampas-ampasnya ikut juga. 7. Jangan buang air kecil di lubang-lubang tanah. Pergi outbound camping, nampak lubang tanah, kencing di lubang tanah. Boleh apa tak boleh? Di dalam lubang tanah itu ada jin yang sedang walimah. Itulah maka banyak anak SMP diganggu jin. Tak belajar fikih, pas lagi camping kencing, habis itu ganggu. Kenapa kau terkencing, kami sedang acara kenduri, tiba-tiba datang banjir bandang. Karena kemungkinan ada binatang yang akan tersakiti di lubang itu. 2 sebabnya tak boleh. Yang pertama, masakinul jin, karena di situ tempat jin, lubang-lubang tanah. Yang kedua, karena di situ tempat serangga, tempat semut, tempat aneh-aneh. 8 yang terakhir, jangan buang air kecil dan besar di tempat pemberhentian, karena mengganggu orang yang tak berhenti. Ini dalam perjalanan panjang nih, musafir, ada di situ pokok kayu. Biasanya orang bernaung di situ di bawah pokok kayu nunggu matahari teduh. Kencing di situ. Jadi orang asal sampai situ, mak, selaka 12 selaka. Aduh setan, sumpah serapah orang. Matilah kau nak. Nak covid lah kau. Tuh, habis. Besok kita bahas masalah wudu. Kita tutup. Ada pertanyaan? Besok kita bahas masalah wudu. Besok masalah wudu, ambil ember 1, letakkan di muka, praktek wudu. Minta ember yang pakai air, diisi air, letakkan muka. Besok kita bahas masalah wudu. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.